Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya. Dia mempunyai toko yang besar dan mempunyai karyawan yang banyak. Suatu hari tokonya disatroni pencuri. Semua barangnya dikasak ludes tak tersisa. Lalu si pencuri melarikan diri. Atas peristiwa itu, saudagar tersebut menangis sejadi-jadinya. Kemudian ia merenung di depan tokonya. Dia memikirkan cara bagaimana supaya si pencuri tertangkap. Si pencuri kini menjadi kaya raya. Dia bersenang-senang dengan bebas dan menginvestasikan harta curiannya. Sementara saudagar tersebut sangat sedih atas raibnya harta kekayaan yang dimilikinya. Dia pun menyebarkan mata-mata untuk mengintai si pencuri. Namun tidak ada satupun yang berhasil menemukan jejaknya. Akhirnya si saudagar berencana untuk mencarinya sendiri. Dengan menyamar layaknya pengemis, dia berjalan mengelilingi kampung. Pakaiannya yang kotor dan lusuh membuat orang-orang tak mengenalinya. Dia mengemis kepada setiap orang yang dia jumpai. Setelah beberapa bulan, ia terus berpindah-pindah dari satu kampung ke kampung lain, tapi belum berhasil menemukan si pencuri, sampai-sampai dia merasa putus asa. Ketika dia berniat kembali ke kampung halaman, di perjalanan dia berpapasan dengan iringan pedagang yang datang dari jauh. Ia lalu mendekati mereka dan mengamatinya dengan seksama. Saat bertatap muka dengan mereka, dia melihat salah satu orang menggunakan jubah mewah miliknya. Bukankah itu jubah milikku? Dia pasti pencurinya, pikir saudagar tersebut. Ia pun segera menangkapnya. Hai pencuri busuk, kau tidak akan bisa lolos dariku. Kau telah merampok semua hartaku, kata saudagar itu penuh emosi. Si pencuri tak kalah gertak. Ia berpura-pura tidak terima atas perlakuan saudagar tersebut. Kurang ajar, mana ada pengemis punya harta banyak. Lihatlah penampilanmu, kotor dan bau. Oh iya, aku ingat. Kamu dulu yang pernah bekerja padaku, tapi kamu saya pecat karena kerjamu tidak becus. Jadi begini cara kamu mau membalasnya, mencoba mempermalukan aku di hadapan orang-orang. Masih untung dulu saya hanya memecatmu. Seharusnya saya memenjarakanmu karena kamu pernah kedapatan mencuri barangku, kata si pencuri berpura-pura. Apa? Mencuri hartamu? Kamu yang mencuri hartaku. Enak saja kamu membalikan fakta, balas si saudagar tidak terima. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Ayo ikut bersamaku menghadap Tuan Hakim. Kau akan mendapatkan balasannya, kata si saudagar melanjutkan. Ayo, saya tidak takut. Hakim pasti lebih tahu mana pencuri yang sebenarnya, timpal si pencuri. Maka mereka berdua pergi menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, keduanya menceritakan apa yang terjadi. Si pencuri mengaku bahwa dia seorang saudagar dan menuduh si saudagar pernah mencuri hartanya. Sedangkan si saudagar mengatakan bahwa semua hartanya telah dicuri olehnya. Hakim pun menjadi bingung dan tidak tahu siapa di antara mereka yang benar. Bila dilihat dari penampilan kalian berdua, sepertinya aku lebih mempercayaimu, kata Tuan Hakim menunjuk si pencuri. Mana ada saudagar kaya berpakaian lusuh dan jadi pengemis, ucap Tuan Hakim sambil melirik si saudagar. Benar Tuan Hakim, mana ada saudagar kaya jadi pengemis dan berpakaian lusuh begitu, timpal si pencuri. Tenang dulu, aku tidak akan gegabah mengambil keputusan. Namun aku juga tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, tutur Tuan Hakim. Di antara mereka pasti ada yang berbohong. Tapi aku tidak tahu siapa yang sebenarnya pencuri, kata Tuan Hakim dalam hati. Dikala Tuan Hakim sedang kebingungan, tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Baiklah saudara-saudara, untuk menyelesaikan masalah ini hanya ada satu solusinya. Nanti akan ketahuan siapa di antara kalian yang berbohong, tutur Tuan Hakim. Apa itu solusinya Tuan Hakim?
tanya mereka berdua. Saya akan panggilkan kawan saya yang bernama Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Mendengar nama Abu Nawas disebut, si pencuri sempat menelan ludah. Waduh, bahaya ini, jangan sampai aku ketahuan. Pokoknya kalau Abu Nawas menyuruh apa saja, aku harus menurutinya. Jangan sampai dia curiga, pikir si pencuri. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Tuan Hakim lalu mengadukan kasus yang membuatnya pusing dan kewalahan. Kemudian Abu Nawas menghampiri dua orang yang sedang bertikai. Jadi itu masalahnya. Kalian berdua saling tuduh dan tak mau ada yang mengaku. Baiklah, di ruangan ini kan ada dua jendela. Aku minta kepada kalian berdua untuk membuka jendelanya. Dan masing-masing dari kalian supaya menjolorkan kepalanya keluar jendela, perintah Abu Nawas. Mereka berdua menuruti dan segera melakukannya. Saat mereka sudah dalam posisi yang diperintahkan Abu Nawas, tiba-tiba Abu Nawas berteriak, "Hei penjaga, pukul kepala si pencuri." Ketika si pencuri mendengar teriakan Abu Nawas, tanpa ia sadari, secara refleks kepalanya langsung masuk ke dalam ruangan. Sementara si saudagar hanya terdiam tak bergerak dari tempatnya. Dengan demikian Abu Nawas pun bisa mengetahui siapa pencuri yang asli. Pencurinya adalah orang itu yang berpenampilan seperti saudagar, kata Abu Nawas. Tuan Hakim langsung menyuruh prajurit untuk menangkapnya. Si pencuri akan dihukum penjara dan diharuskan mengembalikan sisa harta curiannya. Sementara si saudagar akhirnya senang hartanya bisa kembali. Ia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihnya, si saudagar memberikan hadiah uang kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari Abu Jahil tampak sibuk membawa barang belanjaan yang baru dibelinya dari pasar. Karena belanjaannya lumayan banyak, di tengah jalan ia memutuskan untuk istirahat. Ketika ia duduk melepaskan lelahnya, ia melihat ada sebuah sumur tua. Lantas ia pun mendekati dan menengok ke dalamnya. Ternyata ada airnya, warnanya juga bening dan bersih. Kebetulan aku haus sekali. Tapi bagaimana ya cara mengambilnya? Pikir Abu Jahil. Ia pun melihat ke arah sekeliling sumur, berusaha mencari benda yang bisa ia gunakan untuk mengambil air. Nah, itu ada ember, aku bisa memanfaatkannya, ucap Abu Jahil. Namun nasib sial dialaminya. Ketika ia mencoba mengambil air yang ada di dalam sumur, ia terpeleset dan jatuh. Dengan penuh kepanikan, ia berteriak minta tolong. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu mendengar teriakan Abu Jahil. Ia pun segera mendatangi sumur tersebut. "Hei Abu Jahil, ngapain kamu di bawah situ?" tanya Abu Nawas. "Tolongin aku Abu Nawas, bantu aku keluar dari sumur ini," teriak Abu Jahil. Mendengar hal itu, Abu Nawas berkata dalam hati, "Sumurnya kan dangkal, dalamnya juga hanya 2 meter. Masa tidak bisa naik sendiri?" pikir Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, cepat tolongin aku," pinta Abu Jahil. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan Abu Nawas untuk mengerjainya. "Apa kau bilang? Aku tak bisa mendengarmu," kata Abu Nawas berpura-pura. "Tolongin aku keluar dari sumur," teriak Abu Jahil kembali. "Apa? Aku masih tak bisa mendengarmu. Naiklah sampai ke atas bibir sumur agar aku bisa mendengarmu," balas Abu Nawas. Abu Jahil pun menuruti perkataannya. Dengan sekuat tenaga dia memanjat dinding sumur. Sampai akhirnya ia berhasil mencapai bibir sumur. "Coba katakan sekali lagi, apa yang tadi kau teriakan?" ucap Abu Nawas. "Tolong bantu aku agar keluar dari sumur ini," kata Abu Jahil dengan terkopoh-kopoh. "Oh, bilang dong dari tadi. Sekarang balik ke tempatmu semula.
balas Abu Nawas. Mungkin karena saking paniknya, Abu Jahil menuruti perkataan Abu Nawas. Ia kembali turun ke dalam sumur. "Ayo Abu Nawas, tolongin aku," teriak Abu Jahil. "Kenapa aku harus menolongmu? Bukankah tadi kamu bisa naik sendiri? Mengapa juga kau turun lagi? Harusnya kau tadi tinggal naik ke permukaan," kata Abu Nawas. "Bodoh benar diriku ini. Kenapa juga tak terpikirkan olehku? Dasar Abu Nawas kurang ajar, dia telah mengerjai aku," batin Abu Jahil. Untuk kedua kalinya, Abu Jahil menaiki dinding sumur dan berhasil sampai ke permukaan. Kisah selanjutnya. Meskipun berulang kali gagal membalaskan dendamnya, Abu Jahil selalu mencari cara supaya bisa mengalahkan Abu Nawas. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Mungkin satu-satunya cara adalah aku harus menjadi prajurit istana. Dengan begitu Abu Nawas pasti akan takut kepadaku." Ternyata niatan Abu Jahil ini bukanlah omong kosong. Ia pun mendekati penasehat istana dan memberikan beberapa hadiah. Tentu saja penasehat istana dengan senang hati menerimanya. Akhirnya keduanya pun menjadi akrab. Hingga pada suatu ketika Abu Jahil berkata, "Aku ingin jadi prajurit istana. Bisakah kau membantuku? Nanti aku akan memberimu hadiah lebih banyak lagi." Penasehat istana membalas, "Tentu saja bisa Abu Jahil, kamu jangan khawatir." Tidak butuh lama, Abu Jahil pun menjadi prajurit istana. Dan atas rekomendasi penasehat istana, dalam kurun waktu 2 bulan, Abu Jahil diangkat menjadi komandan prajurit. Disinilah rencana Abu Jahil kepada Abu Nawas mulai dilancarkan. Ia bersama anak buah prajuritnya mendatangi perkebunan milik Abu Nawas. Sesampainya di sana, tampaklah Abu Nawas sedang menyirami kebun tanamannya. Melihat kedatangan Abu Jahil, Abu Nawas pun menjadi kaget. Apalagi penampilan Abu Jahil kali ini mengenakan seragam komandan prajurit. "Wah, sekarang kau hebat sekali Abu Jahil. Saya ikut bangga melihatnya," kata Abu Nawas. "Diam kau Abu Nawas," bentak Abu Jahil. "Aku kesini untuk memeriksa kebun kamu, karena disinyalir kau menanam pohon ganja," terang Abu Jahil. Tanpa permisi, Abu Jahil mengacak-acak perkebunan Abu Nawas. Abu Nawas pun hanya terdiam dan tak berkutik. Setelah puas merusak kebun Abu Nawas, Abu Jahil lalu menghampirinya. "Di mana lagi kebun milikmu?" tanya Abu Jahil dengan nada membentak. "Ada di sebelah sana, tapi tolong jangan pergi ke sana," jawab Abu Nawas. Dengan sombongnya, Abu Jahil menunjukkan rencananya. "Lihat rencana ini. Aku adalah komandan prajurit. Aku punya kuasa dan aku berhak melakukan apa saja. Kau paham?" bentak Abu Jahil. Abu Nawas pun terdiam dan meminta maaf kepada Abu Jahil. Tak lama setelah Abu Jahil memasuki kebun tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan seperti orang panik. Rupanya Abu Jahil sedang dikejar beruang besar. Ia berlari sambil teriak ketakutan. Melihat hal itu, Abu Nawas pun ikut berteriak, "Rencana Anda, tunjukkan rencana Anda." Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, rumah Abu Nawas disatroni kawanan perampok. Perampok tersebut berjumlah 4 orang dan kesemuanya membawa senjata tajam. Abu Nawas yang merasa ketakutan diam-diam menyelinap keluar dan berlari menuju pos penjagaan. Rupanya di sana ada Abu Jahil dan beberapa anak buahnya sedang berjaga. "Wahai Abu Jahil, tolong saya, di rumahku ada kawanan perampok," kata Abu Nawas memberitahu. "Maaf, saya ada tugas istana. Ada urusan yang lebih penting yang harus aku kerjakan," jawab Abu Jahil. "Kalau begitu, perintahkan anak buahmu untuk menangkap perampok di rumahku,"
pinta Abu Nawas. Tidak bisa, semua prajurit juga sedang sibuk, balas Abu Jahil tak peduli. Dengan perasaan kecewa, Abu Nawas pun berkata, "Baiklah, nanti aku urus sendiri." Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkannya. Tak berselang lama, Abu Nawas kembali mendatangi pos penjagaan. "Ada apa lagi?" tanya Abu Jahil. "Perampoknya sudah aku bunuh semua, jadi aku tak perlu lagi bantuanmu." Mendengar hal itu, Abu Jahil pun kaget. Tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah rencana jahat. "Kenapa kau membunuh mereka? Apakah kau diancam? Atau kau diserang oleh mereka?" tanya Abu Jahil. "Tidak, aku hanya tak ingin mereka mencuri barang-barang di rumahku," jawab Abu Nawas. "Itu kan tidak boleh, kau akan dihukum atas perbuatanmu," balas Abu Jahil. "Ini kesempatanku untuk memenjarakan Abu Nawas," batin Abu Jahil. Maka berangkatlah Abu Jahil sendirian mendatangi rumah Abu Nawas. Ia berniat memeriksa keadaan mayat kawanan perampok. Sesampainya di sana, ternyata kawanan perampok masih hidup. Mereka tampak sedang melakukan aksinya. Dan begitu mereka melihat kedatangan Abu Jahil, mereka menjadi panik dan menyerang Abu Jahil. Mendapat serangan bertubi-tubi, Abu Jahil pun berteriak minta tolong. Segera saja para anak buahnya datang untuk menolongnya. Kawanan perampok itu lalu kabur dan tak jadi merampok rumah Abu Nawas. Sementara Abu Jahil yang menahan rasa sakit berkata kepada Abu Nawas, "Aku kira kau bilang kau sudah membunuh mereka." Abu Nawas membalas, "Aku kira kau bilang tak ada prajurit yang bisa datang." Kisah selanjutnya. Entah kenapa hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasehat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan seperti biasanya. Namun saran tersebut ditolak Baginda Raja. Ia beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukan. "Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apa ada saran lain?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya apa sih yang membuat Paduka bosan?" tanya balik penasehat istana. "Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini," jawab Baginda Raja. "Oh, jadi pada intinya Paduka ingin mencari suasana baru. Saya ada ide Paduka yang mulia. Bagaimana kalau Paduka berkemah?" usul penasehat istana. "Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik," balas Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah Paduka berkesan, Paduka ajak serta Abu Nawas. Nanti Paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah?" ucap penasehat istana. "Iya memang, tapi permainan apa yang ingin kau usulkan?" tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. "Ide kamu sangat cemerlang. Kali ini pasti dia akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari." Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang Abu Nawas. Mari, mendekatlah dan duduk bersamaku," sambut Baginda Raja. "Paduka sepertinya terlihat ceria. Saya ikut berbahagia Paduka," balas Abu Nawas. "Oh, tentu saja Abu Nawas, karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang, kamu akan saya kasih hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah,
kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama sebulan. Apakah kamu bersedia?" tantang Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa itu permainannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Lomba berkemah, Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun, tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya," ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa. Dan aku pasti akan memenangkan permainan ini," pikir Abu Nawas dalam hati. "Baiklah Paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan Paduka," balas Abu Nawas. "Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya," timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan. Mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja. Sehingga di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil. Belum lagi di kemah Abu Nawas tidak ada hidangan sama sekali. "Kalau begini caranya, aku bisa kalah. Mana mungkin tamu mau datang untuk mendengarkan ceritaku. Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja," pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu pertanda permainan akan segera berakhir. Tiba-tiba muncul ide yang cemerlang di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang, dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana bermaksud untuk menolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu kini menjadi kosong. Tak seorang pun yang ada di situ. Karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak berapa lama, suara kumandang azan subuh pun terdengar. "Alhamdulillah," teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu, orang-orang pun menjadi heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kemahmu kebakaran, tapi kamu malah merasa senang," ucap Baginda Raja. "Tentu saja Paduka yang mulia, karena saya memenangkan permainan ini," balas Abu Nawas. "Maksudmu bagaimana?" tanya Baginda Raja kebingungan. "Lihatlah, semua tamu Paduka datang ke kemah saya," jawab Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja mulai memahami maksud perkataan Abu Nawas. "Oh, belum tentu Abu Nawas, karena semua tamu yang datang ke kemahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah," bantah Baginda Raja. "Waduh, Paduka salah menghitung. Bukankah Paduka juga datang kemari? Berarti jumlah tamu yang datang ke kemah saya lebih banyak, meskipun selisihnya cuma satu orang, yaitu Paduka Raja sendiri," ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menerima kekalahan.
Kamu memang cerdik, Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan ada di situ bertanya kepadanya, "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini." Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Dengar ya kawan, harga kemahku cuma 10 dinar, sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu langsung memuji kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Ketika Abu Nawas sedang jalan-jalan sore, tak sengaja Abu Nawas melewati sebuah rumah yang ada pohon mangganya. Terbesitlah dalam hati keinginan untuk memetiknya. Tapi karena pohonnya tinggi, Abu Nawas lalu pulang untuk mengambil tangga. Tangga tersebut kemudian ia letakkan di pohon mangga. Dan saat Abu Nawas akan menaikinya, orang yang punya pohon mangga memergoki Abu Nawas. "Kamu sedang apa, Abu Nawas?" tanya orang tersebut curiga. Aku punya sebuah tangga yang bagus dan aku akan menjualnya," jawab Abu Nawas sekenanya. "Tapi kenapa kamu taruh di pohon mangga saya?" kata orang itu bertambah curiga. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Menjual tangga itu bisa di mana saja, dan tujuan saya ke sini akan menawarkannya kepadamu," tutur Abu Nawas. "Tidak, aku tidak butuh," balas orang tersebut. Abu Nawas pun pergi sambil cengengesan tanpa mendapatkan hasil. Kisah selanjutnya. Beberapa hari ini, Abu Nawas mendapat banyak pengaduan dari warga tentang perilaku salah satu menteri kerajaan. Sang menteri dengan seenaknya menaikkan pajak dan terkadang mengambil paksa hasil panen warga. Menteri itu bernama Abu Jahil. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Ia ingin melaporkannya kepada Baginda Raja. Akan tetapi, semenjak Abu Jahil menjabat sebagai menteri, Abu Nawas sangat susah untuk bertemu Baginda. Abu Jahil selalu saja menghalangi langkah Abu Nawas bila dirinya ingin menemui Baginda Raja. Abu Nawas pun mencari cara agar bisa bertemu dengan Baginda Raja. Lalu ia membuat siasat bersama para warga. Abu Nawas menyuruh warga untuk menyebarkan berita kalau dirinya bisa berbicara dengan burung. Kalau nanti ia sampai dipanggil ke istana, Abu Nawas meminta mereka mengikutinya dari belakang dan menunggunya di depan gerbang istana. Setelah seminggu berlalu, kabar tentang Abu Nawas bisa bicara dengan burung tersebar sampai ke pelosok negeri. Tak ayal, kabar ini menjadi perbincangan para menteri kerajaan, yang pada akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Kebetulan Baginda sering terganggu dengan suara burung hantu yang setiap saat berteriak di dekat istananya. "Saya dengar kabar Abu Nawas bisa bicara dengan burung. Apakah itu betul?" tanya Raja kepada para menterinya. "Menurut kabar yang beredar memang seperti itu, Baginda," jawab salah satu menterinya. "Coba panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Lalu beberapa pengawal istana mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja untuk menghadap sekarang juga," kata salah satu pengawal. "Akhirnya siasatku berhasil juga," pikir Abu Nawas. "Baiklah, saya akan ke istana sekarang juga," balas Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya berhasil menemui Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, kemarilah, sudah lama kita tidak bertemu," sambut Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas dengan senang. Sementara Abu Jahil terlihat sangat tidak suka dengan kehadiran Abu Nawas. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Begini Abu Nawas, setiap hari aku selalu terganggu dengan suara teriakan burung hantu. Saya dengar kamu bisa berbicara dengan burung. Barangkali kamu bisa tahu apa sih sebenarnya yang diteriakan burung tersebut?"
tutur Baginda Raja. Tidak lama kemudian terdengarlah suara teriakan burung hantu. Dengan ekspresi meyakinkan, Abu Nawas pura-pura mencermati apa yang dikatakan oleh burung hantu. Bahaya Paduka, ini sangat berbahaya. Apa yang dikatakan burung hantu itu sebuah berita yang sangat mengkhawatirkan, kata Abu Nawas berlagak cemas. Memangnya apa yang dikatakan burung itu? Tanya Baginda Raja penasaran. Dia mengatakan kalau sarangnya telah hancur, dan dia juga memberitahu kepada Baginda kalau Baginda masih terus menyengsarakan rakyatnya, maka kerajaannya juga akan runtuh seperti sarangnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Menyengsarakan bagaimana Abu Nawas? Saya justru meringankan pajak untuk rakyatku. Bahkan aku sering memberi bantuan modal untuk warga yang ingin bercocok tanam di ladang, balas Baginda Raja. Itu kan yang Baginda tahu, karena Baginda hanya menerima laporan dari menterinya. Baginda tidak langsung bertemu dengan rakyat, ujar Abu Nawas. Baik, saya akan menyuruh beberapa menteri untuk mengecek kebenarannya, ucap Baginda Raja. Tidak perlu repot-repot Paduka, karena para warga sudah berkumpul di depan istana menanti kehadiran Paduka, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, keringat dingin Abu Jahil mulai keluar, badannya pun mulai gemetaran. Sementara Baginda Raja menemui rakyatnya. Mereka mengadukan semua perbuatan Abu Jahil selama menjabat sebagai menteri. Sontak Baginda Raja pun menjadi marah, maka dipanggillah Abu Jahil. Hei Abu Jahil, kamu telah berbuat zalim kepada rakyatku. Kamu gunakan jabatanmu untuk memeras rakyat. Sekarang juga kamu saya pecat dan kamu harus menerima hukuman. Dengan tertunduk lesu, Abu Jahil diseret masuk ke dalam tahanan oleh para prajurit kerajaan. Kisah selanjutnya. Suasana pagi nan cerah mengusik Abu Nawas untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Baghdad. Seperti biasa, ia juga tak lupa mampir ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Setibanya di warung, ternyata teman-temannya Abu Nawas sudah pada berkumpul. Mereka tampak asik sedang membicarakan suatu berita yang lagi hangat. Karena merasa ingin tahu, Abu Nawas pun lalu bertanya kepada mereka. Kayaknya kalian lagi ngobrol serius nih. Apakah ada kabar terbaru? Tanya Abu Nawas. Salah satu temannya menjawab, ada, yaitu lomba tinju bebas. Hadiahnya 1 kilogram emas. Benarkah? Tanya Abu Nawas kaget. Apakah semua orang boleh mendaftar? Tanya Abu Nawas kembali. Mereka menjawab, lomba ini terbuka untuk umum Abu Nawas. Semua orang boleh mendaftar. Memangnya kamu mau ikut Abu Nawas? Tanya mereka tertawa. Iya, saya mau ikut mendaftar, jawab Abu Nawas mantap. Apa? Kamu serius Abu Nawas? Tanya mereka tak percaya. Maaf nih Abu Nawas, bukannya saya menghina, tapi badanmu kan kurus dan tenagamu juga tak begitu kuat. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapan temannya itu. Kita lihat saja nanti siapa yang bakalan jadi juaranya, ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan jalannya perhelatan tinju bebas. Kawan-kawan Abu Nawas juga berbondong-bondong ikut menghadirinya. Mereka penasaran dengan aksi Abu Nawas nantinya. Pertandingan demi pertandingan pun telah selesai dilaksanakan. Beberapa peserta ada yang mengalami cedera, ada juga yang sampai keluar darahnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas melawan dengan petinju yang berbadan kekar dan besar. Dipanggillah nama petinju itu supaya masuk ke dalam ring. Ia pun masuk dengan gagahnya sambil mengepalkan tangannya, seolah tak sabar ingin menghajar Abu Nawas. Gila, badannya gede banget, ujar kawan Abu Nawas.
sekali tonjok bisa mati tuh Abu Nawas, sahut kawan lainnya. Namun saat nama Abu Nawas dipanggil, Abu Nawas sama sekali tidak menampakkan dirinya. Setelah ditunggu beberapa menit, Abu Nawas masih saja belum kelihatan. Maka dengan terpaksa pertandingan pun ditunda. Bukan main geramnya petinju tersebut. Baginya ini merupakan pelecehan. "Mana Abu Nawas? Mana Abu Nawas?" teriaknya penuh emosi. "Ada yang tahu di mana rumahnya? Aku akan menyeret paksa dia kemari," sambungnya. Beberapa orang lalu menunjukkan di mana alamat rumah Abu Nawas. Dengan langkah tegap, si petinju bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Waduh, bakalan mampus tuh Abu Nawas," celetuk salah satu kawan Abu Nawas. Dengan dikawal beberapa orang dan panitia lomba, sampailah si petinju itu di depan rumah Abu Nawas. Saking emosinya, si petinju langsung mendobrak pintu rumahnya dengan sekali pukul. Akan tetapi saat ia mulai memasuki rumah Abu Nawas, ia tidak mendapati seorang pun di situ. Ia malah dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Badannya mendadak langsung gemetaran. Pasalnya, ia melihat terpampang celana pendek untuk tinju, tapi dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja, sang petinju tadi nyalinya langsung menciut. "Matilah aku. Ternyata yang bernama Abu Nawas tubuhnya pasti besar sekali. Celana pendeknya saja segitu. Bagaimana nanti orangnya?" pikir si petinju tersebut. Dengan langkah gemetaran, si petinju lalu keluar dari rumah Abu Nawas dan menemui panitia lomba. "Saya tidak mau meneruskan pertandingan ini. Saya memilih untuk mengundurkan diri," ucap si petinju tersebut. Akibat dari kecerdikan Abu Nawas ini, ia pun menjadi pemenangnya tanpa harus bertanding. Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan hadiah 1 kilogram emas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari Raja Fir'aun yang mengaku Tuhan kedatangan seorang pemuda di istananya. Pemuda tersebut datang dengan membawa buah anggur sebagai persembahan. Saat buah anggur sudah berada di tangan Fir'aun, si pemuda kemudian berkata, "Paduka Raja, bukankah Paduka Raja adalah Tuhan?" tanya si pemuda. "Benar, memangnya kenapa? Kau tidak mau mengakui saya sebagai Tuhan?" kata Fir'aun balik bertanya. "Saya hanya ingin pembuktian. Kalau Paduka memang Tuhan, ubahlah anggur itu menjadi emas," ucap si pemuda. Mendengar ucapan tersebut, seketika Raja Fir'aun langsung terkejut. Ia tak menyangka sama sekali dengan permintaan si pemuda. Sejenak Raja Fir'aun terdiam. Kemudian ia pun kembali berkata, "Beri aku waktu 1 hari." Maka pulanglah si pemuda meninggalkan istana Raja Fir'aun. Selepas kepergian si pemuda, Fir'aun masih terus berpikir bagaimana caranya merubah anggur menjadi emas. Ketika malam tiba, Fir'aun pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Namun semalaman ia tak dapat tidur karena masih memikirkan cara untuk mengabulkan permintaan si pemuda. Di saat tengah kebingungan, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. "Siapa itu?" tanya Raja Fir'aun. Ternyata yang mengetuk pintu adalah iblis. Kemudian iblis masuk ke dalam kamar Fir'aun dan berkata, "Tuhan macam apa kau ini? Ada orang di balik pintu saja kau tidak tahu." Melihat ada setangkai anggur di kamarnya, iblis segera mengusapnya. Seketika itu, setangkai anggur tersebut langsung berubah jadi emas. Tentu saja hal ini membuat Raja Fir'aun terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Lalu iblis menatap Raja Fir'aun dengan tatapan yang sangat tajam. "Aku yang punya kekuatan seperti ini saja tidak pantas jadi hamba Tuhan. Bagaimana bisa kau yang lemah ini mengaku Tuhan?" kata iblis kepada Raja Fir'aun.
Iblis pun kemudian beranjak pergi meninggalkan kamar Raja Fir'aun. Tapi saat iblis hendak keluar, Raja Fir'aun sempat mencegahnya dengan satu pertanyaan. "Mengapa kau dulu tak mau bersujud kepada Adam?" tanya Raja Fir'aun. Mendapat pertanyaan tersebut, iblis berbalik badan untuk menjawab. "Karena aku tahu di antara keturunannya ada orang semacam kamu." Iblis pun segera pergi berlalu meninggalkan Raja Fir'aun. Dalam ajaran Islam, iblis dan Fir'aun adalah dua sosok makhluk terlaknat yang akan kekal di dalam neraka. Dosa iblis adalah karena kesombongannya dan hasud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia takabur dan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan dosa Fir'aun adalah takabur dengan mengakui dirinya sebagai Tuhan dan memusuhi Nabi utusan Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Pada kesempatan lain, iblis kembali menemui Raja Fir'aun di istananya. Pada pertemuan itu, mereka pun terlibat dalam sebuah percakapan. "Apakah kau mengenaliku?" tanya iblis saat mendatangi Raja Fir'aun. "Ya, aku mengenalimu," jawab Raja Fir'aun. "Hai Fir'aun, kau telah mengalahkanku dalam satu hal," ucap si iblis. "Apa itu?" tanya Raja Fir'aun keheranan. "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan," jawab si iblis. "Wahai Fir'aun, ketahuilah, sungguh aku lebih tua darimu. Aku lebih berpengetahuan dan lebih kuat darimu. Tapi aku tak pernah mengaku sebagai Tuhan," kata iblis melanjutkan. "Engkau benar wahai iblis, tapi nanti aku akan bertaubat," balas Raja Fir'aun. Mendengar keinginan Fir'aun yang akan bertaubat, maka iblis kembali berkata, "Wahai Fir'aun, jangan terburu-buru. Bukankah penduduk Mesir menerimamu sebagai Tuhan? Jika kau bertobat, mereka pasti akan meninggalkanmu. Mereka akan merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu hingga kau tersungkur dalam kehinaan," tutur iblis laknatullah. Tujuan dari ucapan iblis adalah supaya Fir'aun tidak kembali ke jalan yang benar. Karena jika Fir'aun tidak bertaubat dan tetap mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka akan lebih baik bagi iblis, sehingga makin banyak manusia tersesat dan menemaninya di neraka kelak. Kemudian Fir'aun kembali berkata kepada iblis, "Kau benar wahai iblis, namun tahukah engkau siapa di muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua?" tanya Raja Fir'aun. "Orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Dialah orang yang lebih buruk dari kita berdua," jawab iblis. Hikmah dari kisah ini betapa pentingnya memberikan maaf kepada orang lain, terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang tidak bersalah. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Nabi Musa dan doa lelaki yang tertolak. Dahulu di zaman Bani Israel ada seorang lelaki yang gemar melakukan perbuatan maksiat. Segala bentuk maksiat telah ia lakukan, dari mulai berjudi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Hingga pada suatu hari ia mendengar ajaran Nabi Musa. Dari situlah si lelaki mulai bertobat dan tak mau lagi berbuat maksiat. Hanya saja setelah pertobatannya, hidup si lelaki menjadi bertambah sengsara. Namun karena tekadnya sudah bulat, cobaan tersebut tak membuat imannya menjadi goyah. Lama-kelamaan, ia pun mulai tak kuat menahan kesengsaraan dalam hidupnya. Ia lalu memutuskan untuk menemui Nabi Musa. Di hadapan Nabi Musa, lelaki itu berkeluh kesah. Dia berterus terang bahwa masa lalu hidupnya sangatlah kelam. Hari-harinya hanya diisi dengan perbuatan tercela.
Tapi semenjak mendengar ajaran Nabi Musa, dirinya mengaku bertaubat. Namun setelah bertaubat, hidupnya justru bertambah sengsara. Wahai Nabiullah, dulu saat aku masih tenggelam dalam kemaksiatan, banyak teman-teman yang membantuku. Ketika aku butuh uang untuk berjudi atau membeli minuman keras, mereka selalu memberiku. Tapi sekarang setelah aku bertaubat, jangankan memberiku uang, segelas air susu pun mereka tak memberikannya. Padahal minuman susu itu untuk orang tuaku yang sedang sakit. Ajaranmu agar tidak bergantung pada manusia sudah aku lakukan. Tiap hari aku berdoa kepada Allah supaya Allah berkenan mencukupi kebutuhan keluargaku. Namun hingga saat ini doaku tak kunjung dikabulkan. Hal ini membuat kehidupan keluargaku bertambah semakin sengsara, kata lelaki itu dengan penuh iba. Kemudian Nabi Musa mencoba menghiburnya. Beliau bertanya, "Doa apa yang kau panjatkan kepada Allah?" Lelaki itu menjawab, "Aku berdoa agar aku tak bergantung lagi kepada teman-temanku. Aku telah memiliki sepasang kambing, hasil menabung dari jerih payahku. Setahun lebih sepasang kambing itu kurawat, tapi mereka tak kunjung kawin." Mendengar itu, Nabi Musa pun tersenyum. "Jadi maksudnya kamu berdoa kepada Allah agar sepasang kambingmu itu mau kawin?" tanya Nabi Musa. "Iya, betul wahai Nabiullah. Aku bingung harus dengan cara apa supaya Allah mengabulkan doaku agar sepasang kambing milikku mau kawin dan beranak pinak," jawab si lelaki. Dengan tersenyum, Nabi Musa menanyakan bagaimana cara lelaki itu berdoa kepada Allah. Lelaki itu menjawab, "Ya Allah, kawinkanlah kambing peliharaanku." Mendengar cara berdoa lelaki tersebut, Nabi Musa sempat menahan tawa. Beliau pun lalu mengajarkan kepadanya cara doa yang baik, sebab doa yang baik hasilnya juga baik. Nabi Musa menyarankan agar sebelum mengutarakan hajatnya, supaya terlebih dulu memuji Allah dan bersalam kepada nabinya. Begitu pula sewaktu hendak menutup doa. Singkat cerita, setelah mempraktekkan cara berdoa yang diajarkan Nabi Musa, pasangan kambing miliknya beranak pinak dan menghasilkan air susu yang berlimpah ruah. Dan sejak saat itu berubahlah kehidupannya. Ia menjadi hamba Allah yang taat dan kaya raya. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Jauhar Al-Mauhub karya Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan di masa tabi'in, ada seorang pemuda yang hidup dalam kemiskinan. Pada suatu hari ia pergi ke kota Damaskus tanpa membawa bekal sama sekali. Padahal jarak yang ditempuh lumayan sangat jauh. Hingga akhirnya sampailah ia di sana. Di kota itu ia tidak punya kenalan ataupun sanak famili. Kemudian perjalanannya terhenti manakala ia melihat sebuah majelis milik seorang ulama besar. Kala itu ulama tersebut sedang mengajarkan ilmu agama kepada para jamaah yang hadir. Setelah pengajiannya berakhir, si pemuda mendatangi sang ulama. "Wahai Syekh, saya adalah pemuda miskin. Di kota ini saya tidak punya siapapun. Bolehkah saya tinggal di majelis ini?" kata si pemuda. Ulama itu pun mengizinkannya. Dan semenjak tinggal di tempat itu, ia sering mengikuti pengajian yang diasuh oleh sang ulama. Namun ternyata ulama tersebut juga adalah orang yang miskin. Terkadang ia sampai 3 hari menahan laparnya karena tidak ada makanan. Hingga pada suatu ketika si pemuda berjalan-jalan keliling kota. Di tengah perjalanannya matanya tertuju pada sebuah rumah yang megah. Tiba-tiba terbesitlah niat jahat di benaknya. Kemudian ia memasuki rumah tersebut dengan maksud ingin mencuri barang yang berharga. Ketika sudah berada di dalamnya, ia segera mengambil beberapa perhiasan. Di saat itulah ia melihat
ada pintu kamar yang terbuka, dan saat ia menengok ke dalamnya, tampak seorang wanita cantik yang tertidur pulas. Meskipun wajah wanita itu tidak terlihat, tapi tubuh mulusnya sangat menggoda. Ia pun berencana ingin memperkosanya. Akan tetapi, ketika niatan tersebut akan dilakukan, ia teringat akan nasihat sang ulama. Apabila engkau sabar dengan harta haram yang akan kau dapatkan, Allah akan menggantinya dengan harta yang halal. Seketika si pemuda tersadar akan kekhilafannya. Ia pun meletakkan kembali perhiasan yang sudah dipegangnya dan segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, sang ulama kedatangan tamu seorang wanita cantik. Dia meminta kepada sang ulama agar dicarikan jodoh untuknya. Kemudian, sang ulama memanggil pemuda yang selama ini ikut dengannya. "Wahai anak muda, maukah kau menikahi wanita ini? Dia wanita janda yang baru menyelesaikan masa idahnya," kata sang ulama memberitahu. "Wahai Syekh, bukannya saya tidak mau, tapi untuk makan sendiri saja saya tidak mampu, apalagi harus menafkahi orang lain," jawab si pemuda. "Kamu tidak usah khawatir, wanita ini adalah janda yang kaya raya, jadi kau tak perlu memikirkan soal materi," balas sang ulama. Akhirnya si pemuda pun menuruti perkataannya, dan pada hari itu juga si pemuda dinikahkan dengan wanita tersebut. "Sekarang kau ikut pulang dengan istri barumu, kau tak perlu lagi tinggal denganku," kata sang ulama. Maka berangkatlah si pemuda menemani istri barunya pulang ke rumah. Setibanya di sana, si pemuda terkejut bukan main, karena rumah milik wanita tersebut adalah rumah yang pernah akan ia rampok. Disitulah ia mulai mengerti akan arti sebuah kesabaran. Karena berkat kesabarannya, ia tak hanya mendapatkan beberapa perhiasan saja, namun seluruh perhiasan dan juga rumah yang megah. Bahkan ia mendapat wanita cantik yang kini menjadi istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya diceritakan ada seorang pemuda alim dan warok. Pemuda itu bernama Syekh Muhammad bin Humair. Waktu siangnya ia pergunakan untuk berpuasa, sedangkan waktu malamnya ia pergunakan untuk sholat malam. Suatu ketika Syekh Humair ini pergi ke hutan untuk berburu. Di tengah aktivitasnya yang melelahkan, ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tak berselang lama, tiba-tiba datang seekor ular yang terlihat ketakutan. Ular tersebut menghampiri Syekh Humair untuk meminta pertolongan. "Wahai Muhammad bin Humair, selamatkanlah saya. Niscaya engkau akan diselamatkan juga oleh Allah," kata si ular memohon. "Menyelamatkanmu dari siapa?" tanya Syekh Humair keheranan. "Dari musuh saya," jawab si ular. "Lalu di mana musuhmu?" tanya Syekh Humair kembali. "Ada di belakang saya, dia sedang mengejar saya," jawab si ular. "Dari golongan umat siapakah engkau, wahai ular?" tanya Syekh Humair. "Saya dari golongan umat Muhammad," jawab si ular. Karena merasa iba, Syekh Humair lalu membuka sorbannya. Ia pun menyuruh si ular untuk bersembunyi di balik sorban yang ia pakai. "Masuklah ke dalam sorbanku ini," kata Syekh Humair. Tetapi si ular menolaknya. "Percuma saja, wahai Humair, musuhku pasti dapat melihatku dan memangsaku," timpal si ular. "Lalu dengan cara apa supaya aku bisa menolongmu?" tanya Syekh Humair. "Jika engkau ingin benar-benar menolongku, bukalah mulutmu dan izinkan aku masuk untuk bersembunyi di dalamnya," pinta si ular. Permintaan ular ini tentu membuat Syekh Humair khawatir dengan keselamatan dirinya. "Aku tidak mau, aku takut kamu akan membunuhku," ujar Syekh Humair. "Demi Allah, aku tidak akan membunuhmu," kata si ular berjanji. Akhirnya Syekh Humair membuka mulutnya
dan mengizinkan ular tersebut masuk ke dalamnya. Setelah si ular bersembunyi di dalam tubuh Syekh Umair, tidak berapa lama kemudian datang seorang pemuda menghampirinya. "Wahai Tuan, apakah Anda melihat seekor ular?" tanya pemuda tersebut. "Oh, rupanya pemuda ini yang membuat si ular ketakutan," kata Syekh Umair dalam hati. Tapi karena ia sudah berjanji untuk melindungi si ular, Syekh Umair terpaksa berkata bohong. "Tidak, saya tidak melihatnya." Jawaban tersebut ternyata tidak membuat si pemuda puas. Ia tetap berdiri di hadapan Syekh Umair sambil mengamati di sekelilingnya. Setelah dirasa tidak menemukan ular yang dicarinya, si pemuda lantas meninggalkan tempat tersebut. Seiring kepergian si pemuda, Syekh Umair segera beristighfar 100 kali atas perkataan bohongnya. Lalu ia berkata kepada si ular yang berada di dalam tubuhnya, "Wahai ular, musuhmu sudah pergi. Engkau sudah aman sekarang. Keluarlah dari tubuhku," kata Syekh Umair. Tapi di luar dugaan, ternyata si ular menolaknya. Ia bahkan mengancam Syekh Umair. "Aku tidak mau keluar dari tubuhmu. Sekarang aku beri engkau 2 pilihan. Hatimu akan kurusak atau hatimu akan kulubangi," ancam si ular. "Maha suci Allah, di manakah janjimu wahai ular? Kemanakah sumpahmu sehingga engkau begitu cepat melupakannya?" ujar Syekh Umair. "Yang aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan permusuhan antara aku dan nenek moyangmu, yaitu Nabi Adam. Lalu bagaimana mungkin aku akan menolong keturunannya?" kata si ular mengejek. "Jadi engkau akan membunuhku?" tanya Syekh Umair. "Ya, aku akan membunuhmu," balas si ular. "Kalau begitu, aku ada permintaan terakhir sebelum engkau membunuhku. Izinkan aku berjalan sampai ke lereng pegunungan. Setelah sampai di tempat itu, silahkan engkau membunuhku," pinta Syekh Umair. "Baiklah, aku turuti permintaanmu," ucap si ular. Syekh Umair pun lalu berjalan menuju ke lereng gunung. Sesampainya di sana, ia lalu memanjatkan doa memohon pertolongan kepada Allah. Tidak berapa lama, datang seorang lelaki misterius. Wajahnya bercahaya dan baunya sangat harum. Lelaki tersebut menghampiri Syekh Umair dan berkata, "Apa yang membuat raut wajahmu terlihat gelisah, wahai Umair?" Syekh Umair menjawab, "Musuhku telah menzolimiku." Lelaki tersebut bertanya kembali, "Lalu di manakah musuhmu?" Syekh Umair menjawab, "Dia ada di dalam perutku." Lelaki misterius itu lalu menyuruh Syekh Umair untuk membuka mulutnya. Setelah mulutnya terbuka, lelaki tersebut segera memasukkan sesuatu seperti biji buah zaitun yang berwarna hijau. "Kunyah dan telanlah," perintah lelaki misterius. Syekh Umair menuruti perintahnya. Ia mengunyah dan menelannya, sehingga perutnya merasakan perih dan mual. Tiba-tiba, ular yang berada di dalam perutnya keluar melalui mulutnya dalam keadaan terpotong-potong. Lalu Syekh Umair bertanya kepada lelaki di hadapannya, "Siapakah Anda sebenarnya?" Lelaki misterius itu balik bertanya, "Apakah engkau benar-benar tidak tahu siapa aku?" Syekh Umair menjawab, "Sungguh saya tidak tahu." Lelaki tersebut lalu berkata, "Wahai Muhammad bin Umair, ketahuilah, tatkala engkau berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan, semua para malaikat di langit menghadap kepada Allah agar diizinkan untuk menolongmu. Dan saya adalah malaikat yang paling terkenal di langit keempat yang ditunjuk oleh Allah. Allah lalu memerintahkan saya untuk pergi ke surga dan mengambil daun hijau untuk menolongmu." Kemudian lelaki misterius tersebut melanjutkan tuturnya mengenai iblis. Jika iblis membuat kebaikan, dia tetap menjadi pembuat yang keburukan. Bahkan jika perbuatannya hilang darinya,
dia tetap tidak ditempatkan di sisi Allah yang Maha Kuasa. Syekh Umair akhirnya mengerti bahwa ular yang ia tolong sejatinya adalah iblis yang menyamar, sedangkan pemuda yang mengejar ular tersebut adalah malaikat. Kisah ini terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad yang diceritakan oleh Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.